Film kali ini menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan yang selama puluhan tahun hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Seorang wanita ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 2 dan kasus itu pun ditutup begitu saja. Namun, 50 tahun kemudian, kebenaran justru terbongkar oleh sekelompok lansia yang tinggal di sebuah panti jompo. Dan satu persatu rahasia gelap dari masa lalu mulai terungkap ke permukaan. Bagaimana keseruan ceritanya? Penasaran? Seperti biasa, atur volume senyaman mungkin, siapkan camilan dan minuman, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan kilas balik ke malam 11 Mei tahun 1973. Dalam suasana sintru dan sunyi di area jalan tersebut terlihat seorang pria bernama Peter menuju apartemen kekasihnya yang bernama Angela. Namun, langkahnya terhenti ketika terdengar suara pertengkaran keras dari jendela lantai 2. Kemudian, scene berpindah ke tahun sekarang, menampilkan para sesepuh yang tinggal di sebuah komplek panti jompo elit bernama Cooper Chase. Mereka adalah kelompok The Thursday Murder Club yang diketuai Elizabeth dan dua anggotanya bernama Ron dan Ibrahim. Di sini terlihat bahwa mereka sedang menyelidiki sebuah kasus, yaitu kasus Angela, seorang wanita yang jatuh dari jendela di scene sebelumnya. According to the police report, yes. Who was the boyfriend? Peter Mercer, 25 years old. Mechanic. Then he disappeared. It was the knife wound that killed her, not the fall. He stinks. Stinks like a rat up a drain pipe. Died on the spot. But I know it takes time to bleed out. I confess I'm a little stumped. Is there any way the poor girl could have been saved? What we need now is some medical expertise. Pada waktu yang sama, seorang penghuni baru bernama Joyce sedang menjelajahi fasilitas mewah panti jompo tersebut. Ditemani putrinya yang bernama Joanna, mereka melewati klub melukis, kelas memanah, hingga sebuah kandang lama. Secara tidak sengaja, Joyce membuka pintu ruang pertemuan klub dan terpaku sejenak. Di depannya, tampak sebuah papan penuh foto mengerikan dari tempat kejadian perkara kasus Angela. Elizabeth memperhatikan reaksi Joyce dengan seksama dan menangkap sesuatu yang berbeda, bukan rasa ngeri atau terkejut seperti kebanyakan orang, melainkan ketenangan yang mencerminkan pengalaman seorang profesional. Oh, there she is. Are you a nurse? Sorry, what? That maybe you have some sort of medical training. Of course, you could have been a doctor. Am I close? Bang on target. Joyce, would you care to join us to discuss things further? Oh, all right. But who is us? We're the Thursday Murder Club. Di sisi lain, Ian Phantom, seorang pengembang properti yang ambisius, sekaligus salah satu pemilik panti jompo tersebut, diam-diam menyusun rencana besar. Didorong oleh tekanan akibat perceraian yang menelan biaya tinggi, Ian berniat merobohkan Cooper Chase demi membangun apartemen mewah. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia menawarkan Bagdan, seorang pekerja konstruksi asal Polandia, sebagai kontraktor utama, untuk menggantikan Tony yang sebelumnya menjadi mitranya. Bagdan yang sangat membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya di Polandia, akhirnya menerima tawaran itu dengan penuh pertimbangan, meskipun ia menyadari bahwa Tony dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dan tidak mudah dihadapi. Bogdan, the diggers are booked for Monday morning. Tony Karan is a dangerous man. Now, do we have a deal or not? We have a deal. Yeah. Di tempat lain, Tony justru menjadi kebalikan dari Ian. Ia dihormati oleh para penghuni dan dianggap sebagai pelindung Cooper Chase. Tony dikenal sebagai pribadi yang hangat dan peduli, sering menunjukkan perhatian saat mengunjungi bibinya, serta menjalin hubungan dekat dengan banyak penghuni, termasuk Ron. Who is that? Tony Curran, Cooper's Chase with Ian Bentham. So they're business partners? Yeah. Has it? Ian Bentham wants to get rid of Cooper's Chase. So Tony Curran is quite important to us in his way. Sementara itu, di Thursday Murder Club perlahan mulai memperluas jaringan mereka. Kesempatan pun muncul ketika Donna, seorang polisi muda, ditugaskan untuk memberikan penyuluhan di panti jompo tersebut. Dengan sikap ramah dan penuh perhatian, Elizabeth bersama rekan-rekannya mengundang Donna untuk makan siang. Tanpa disadari, langkah awal untuk menjalin kedekatan dengan pihak kepolisian pun mulai terbentuk. What did you do before you retired? Specialized in helping war veterans with PTSD. You, Joyce? I was a nurse, then a mum, then a nurse again. You, Ron? Oh, trade unionist. And you, Elizabeth? What did you do? International affairs.
Setelah ngobrol ngalor ngidul sampai perut kenyang, di luar sana Ian dan Tony terlibat adu argumen sengit yang disaksikan oleh beberapa anggota klub. Kemudian, Tony pergi dengan emosi yang belum mereda. Namun, sesampainya di rumah, sebuah peristiwa tragis menantinya. Seorang sosok tak dikenal muncul, dan Tony kemudian ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kabar meninggalnya Tony yang didengar Joyce melalui radio menjadi peringatan serius bagi klub. Untuk pertama kalinya, mereka dihadapkan pada kasus kematian nyata yang terjadi di sekitar mereka. Elizabeth pun segera menyusun langkah strategis untuk aksinya. Rencana untuk mendekati Donna pun berjalan lancar, terutama ketika pihak kepolisian datang meminta keterangan Ron sebagai saksi. Ia atas arahan Elizabeth berperan sebagai pria lanjut usia yang pelupa, penuh kecurigaan, dan sulit diajak bekerja sama. Ron bersikeras hanya ingin berbicara dengan Donna. Detektif Chris Hodgson, kepala penyelidik yang mudah kehilangan kesabaran, akhirnya mengalah dan memasukkan Donna ke dalam timnya. Tanpa disadari, keputusan ini membuka akses penting bagi The Thursday Murder Club ke dalam jalannya penyelidikan kepolisian. All systems go. Roger that. Ron, this is the nice police. What do you want from me? About the argument you saw between Ian Bentham and Tony Curran. No, I want to speak to the lady copper. I ain't talking to him. Yeah, well, no, she's very new. She's not very... I'll only speak to the lady. Is there any way you could move her onto your team? I'll see what I can do. PC Defrators. You're on the Tony Curran murder until further notice. No way. Pada awal penyelidikan, kecurigaan polisi tertuju pada Ian Bentham, namun mereka para sesepuh tak langsung percaya. Ibrahim melakukan eksperimen sederhana dengan mengendarai mobil dari Cooper Chase ke rumah Tony sambil mencatat waktu tempuh. Hasilnya membuktikan bahwa Ian mustahil menjadi pelaku. For God's sake, Ibrahim, we're trying to find out how fast. I have this rather complex algorithm. Just be patient. Oh, yes, I think my algorithm worked quite well. I'm to kill Tony Curran, yes or no? No. Bugger. Petunjuk kemudian ditemukan di rumah Tony, sebuah foto yang memperlihatkan almarhum Tony bersama seorang buronan bernama Bobby. Donna dengan jeli melihat pantulan cermin pada foto itu yang memperlihatkan lengan bertato milik putra Ron yang bernama Jason. There he is, my son, Jason. And what about a quick photograph with our 3-time WBA? Oh, yeah, of course, sure, yeah. All right, pucker up, lick your lips. Got it? Yeah. Gonna like those. Thanks, mate. Yeah, no problem. I've got to go. Wait up, Jason. Di keesokan harinya, Ian mulai mengerahkan alat berat untuk proyeknya. Dipimpin Ron, para lansia membuat barikade di depan pemakaman tua. Kericuhan pun terjadi hingga Jason turun tangan membela ayahnya. Di tengah kekacauan itu, Ian tiba-tiba pingsan dan meninggal di tempat. Joyce yang mendapat informasi dari Donna menyimpulkan bahwa Ian tewas akibat suntikan fentanyl. Kemudian, Jason pun ditangkap sebagai tersangka kematian Tony. So I've collected photos from everyone at the scene. The killer is in these pictures. Absolutely. My guess is it happened during the scrum. We're all in these pictures. We're all suspects. Do you remember this photo being taken? That's your arm in the mirror. No. Jason Ritchie places on the suspicion of murder of Tony Curran. Mengetahui putranya ditangkap oleh polisi, Ron, Ibrahim, dan Joyce mendesak polisi hingga Jason mengungkap alibinya. Dengan rasa malu, Jason akhirnya menjelaskan bahwa riwayat panggilan di ponsel Ian bukan terkait pembunuhan, melainkan karena ia berselingkuh dengan istrinya sambil menunjukkan bukti foto di handphonenya. I was with Ian Bentham's wife. We were. I'm sorry, Dad. No harm, son. That's how I met your mum. Can you prove it? It's time-stamped and Dema as well if you must. No reason to hold an innocent man. Have you out of my office right now? I'll leave the cake. Out! Di malam harinya, Elizabeth mendapat ancaman di rumahnya. Bersama Donna, Elizabeth menelusuri toko bunga yang benarnya sama dengan gambar di kartu ucapan. Dari sana terungkap bahwa pemilik toko bunga itu adalah Bobby Tanner, buronan yang sebelumnya terlihat berfoto bersama almarhum Tony. Dari sinilah Donna dan Elizabeth mengetahui tentang keterlibatan Bobby dan almarhum Tony dalam sindikat penyelundupan pekerja ilegal. Dengan bukti itu, Elizabeth memaksa Bobby menyerahkan kepemilikan Cooper Chase dan menyelamatkan para lansia. He's in Amsterdam this morning, boss. Here's their passport. You're picking up workers in Amsterdam? Shock horror. We're businessmen. Oh, that is very, very much against the law, Bobby. The passport's the workers. You sell Cooper's Chase to a bidder of might, and in return I will keep your identity and your location. I expect you to deal with our little friend in uniform.
Do we have a deal? Deal. Kebenaran tentang kematian Tony mulai terungkap dari arah tak terduga. Dihantui rasa bersalah, Bogdan mendatangi flat Elizabeth, namun justru bertemu Stephen yang menderita demensia. Merasa aman berbicara, Bogdan mengakui bahwa ia datang ke Tony untuk meminta kembali paspornya agar bisa pulang menemui ibunya. Penolakan dan serangan Tony memicu perkelahian yang berujung pada kematian Tony secara tak sengaja. Tanpa disadari, pengakuan itu terekam oleh alat perekam milik Stephen hingga akhirnya Bogdan ditangkap. Bogdan Yankowski, I'm placing you under... I have no evidence. I see nothing. I had no intention of killing Tony. I only want my passport. You have to understand. Oh, Bogdan, why did you do it? It was an accident. I only want my passport. So yes, I killed Tony. Right, get him out of here. Sementara itu, pembunuh Ian Phantom masih menjadi misteri. Elizabeth meninjau kembali berkas lama kasus Angela milik Penny yang sedang berbaring tak berdaya. Sebuah foto lama membuat Elizabeth sadar bahwa Penny adalah pembunuh Peter. Ia lalu menemui John, suami Penny, dan mengungkap keberadaan jarum suntik tersembunyi miliknya. Kebenaran pun terungkap, Penny membunuh Peter karena muak pada ketidakadilan, dan John membantu menyembunyikan jasadnya. Saat rencana pembongkaran makam mengancam membuka rahasianya, John menyuntikkan fentanyl dosis mematikan kepada Ian demi melindungi nama baik Penny. Setelah pengakuannya, John meminta satu kesempatan terakhir sebelum masuk penjara untuk berpamitan dengan istrinya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih berpamitan, mereka memilih mengakhiri hidup bersama. What's in these syringes, John? A dose of fentanyl? You killed Ian Phantom, John, and you'd know how to use it. You've been a vet your whole life. I love Penny so. Can you just give me a little time with Penny? Of course. Thank you. Film ditutup dengan adegan pemakaman John dan Penny. Setelah itu, pihak kepolisian membongkar lokasi pemakaman dan mengangkat kerangka jenazah Peter. Sementara itu, Cooper Chase resmi dibeli oleh Joanna dari tangan Bobby dan membuat para lansia akhirnya bisa hidup dengan aman dan nyaman. Kemudian film pun selesai. Film ini mengingatkan kita, jangan menilai kekuatan dari fisik semata. Lansia mungkin berjalan pelan, namun pengalaman membuat mereka berpikir lebih dalam. Buat kalian pecinta film thriller misteri penuh kejutan, film ini wajib kalian tonton sampai akhir ya teman-teman. Saya Mimin yang sedang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di cerita seru berikutnya.